dari pesan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara kita muslim yang meyakini Allah di mana-mana atau meyakini Allah ada tanpa tempat, tidak meyakini Allah berada di atas langit, bisa membatalkan Islam mereka? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara membatalkan Islam, ini bagian yang sensitif. Dan kemudian muncul komentar, inilah kelompok yang suka mengkafirkan, dan seterusnya. Di saat yang sama, sebenarnya mereka yang berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, itu menganggap siapa yang meyakini Allah berada di atas sebagai orang yang sesat. Sehingga kita yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, oh itu sesat. Karena memang konsekuensi dari orang yang punya keyakinan tertentu, si A meyakini X, si B meyakini Y, maka si A akan mengatakan B sesat. B akan mengatakan A sesat, kan gitu ya konsekuensinya. Ketika orang itu punya akidah, dia akan loyal dengan akidahnya. Dan sebagai konsekuensinya, dia akan menganggap yang tidak sejalan dengan akidahnya, orangnya menyimpang. Baik. Makanya kalau disebut ini suka menyesatkan, maka jawaban yang sama juga terjadi pada mereka. Mereka juga menyesatkan kita. Karena akidahnya beda. Dalam masalah di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdebatan ini terjadi sejak masa silam. Sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis sebuah buku khusus. Mukhtasar Al-Ulu. Buku yang membahas tentang makna dari Al-Ulu, ketinggian Allah. Allah berada di atas, Allah maha tinggi. Penjelasan detailnya bagaimana? Debat yang terjadi di kalangan kaum muslimin seperti apa? Karena debat ini sejak masa silam. Adz-Dzahabi menulis itu. Dan kemudian para ulama Ahlussunnah generasi setelahnya, mereka banyak menukil dari keterangan Adz-Dzahabi. Pak, kami nggak terima. Kenapa? Adz-Dzahabi itu Wahabi. Subhanallah. Adz-Dzahabi meninggal tahun berapa? Kok kemudian disebut Adz-Dzahabi? Pengikutnya Wahabi. Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi meninggal tahun berapa? Adz-Dzahabi rahimahullah meninggal pada abad ke-8 atau ke-7. Sekitar itu ya. Insyaallah. Kita cek. Coba kita cek. Nah. Jika Adz-Dzahabi rahimahullah beliau meninggal pada abad 8. Meninggal tahun 748 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1000-an Hijriah. Kok bisa disebut Adz-Dzahabi Wahabi, ini gimana sih? Oh, dia yang mengikuti Wahabi. Masya Allah, Anda nggak tahu sejarah kalau kayak gitu. Adz-Dzahabi rahimahullah dengan bukunya Al-Ulu menjelaskan tentang makna Allah maha tinggi dan seterusnya. Kami nggak terima Adz-Dzahabi. Ya sudah. Kalau Anda tidak terima Adz-Dzahabi dengan alasan ini, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar yang memuji Adz-Dzahabi? Baik. Oleh karena itu, berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, itu adalah akidah yang menjadi titik sengketa sejak masa silam, dan kita meyakini sebagaimana Al-Quran sampaikan. Apakah kemudian yang tidak memiliki akidah seperti itu yang mengatakan Allah berada di mana-mana dan itu memberikan konsekuensi yang sangat negatif? Coba pikirkan, Allah berada di mana-mana. Bayangannya gimana? Tidak semua tempat itu mulia untuk disebutkan. Toilet, tempat sampah. Konsekuensi ketika Allah berada di mana-mana, bagaimana dengan toilet, tempat sampah, tempat-tempat kotor yang lainnya? Oh, enggak kayak gitu. Allah berada di hati setiap orang yang beriman. Kalau orang mukmin ini sedang bermaksiat gimana? Dan Allah berada di dalamnya. Sehingga membangun sebuah akidah pakai logika, nanti akan benturan dengan logika yang lain. Baik. Lalu ada yang mengatakan Allah maujud bila makan. Itu kan doktrin. Allah itu ada tanpa tempat. Gambaran tanpa tempat itu hanya bisa diberikan untuk yang ada di dunia hayalan. Dunia hayalan itulah tanpa tempat. Dan Rabbmu itu maujud. Sesuatu yang maujud, dia ada, dan Allah jelaskan di mana dia berada. Alal arsy, dia berada di atas arsy.
Berarti arsy tempat Allah. Kita mengatakan sesuai dengan Al-Quran katakan, Allah berada di atas arsy. Jangan berhayal. Makanya dalam membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, ikuti berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, hindari hayalan. Sebab yang seperti ini tidak mungkin untuk dihayalkan. Orang kemudian kan berhayal. Nah, berhayal itu kan yang menyebabkan dia menolak. Karena setelah dia hayalkan, maka dia postulatkan, dia tajsim dulu ya. Setelah tajsim, baru ditolak. Oh, ini tidak benar. Setelah dihayalkan. Coba kalau nggak dihayalkan, kan diterima. Hal yang Anda dapatkan mungkin tidak masuk akal. Pertama ketika Anda mendengar, tapi ini benar loh ya. Tapi kok hayalan saya nggak masuk ya? Jangan dihayalkan. Mau hayalan nggak masuk. Dan itu benar. Misalnya orang disiksa di neraka dengan sedemikian rupa sampai ganti-ganti kulit dan seterusnya. Ya, hayalan kita kan nggak nyambung. Tapi orang yakin, orang yang dihukum di neraka ketika hancur diperbarui lagi oleh Allah, hancur diperbarui lagi. Dan orang bisa mengimani itu, tapi hayalannya nggak main. Maka hal yang sama juga seharusnya Anda berlakukan untuk ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah. Baik. Nah, apakah mereka sampai keluar dari Islam? Jawabannya, kita tidak mengatakan demikian karena ini terjadi disebabkan karena takwil. Bukankah mereka punya keyakinan itu latar belakangnya adalah mau melakukan tanzih, mensucikan Allah. Tapi karena metode mereka yang salah, jadinya menghasilkan sesuatu yang salah. Baik Ustaz, Masya Allah.